Pak Pendeta Esra, mohon penjelasannya akan ayat Alkitab pada Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sepintas ada perbedaan dalam kedua ayat tersebut, yang padahal menceritakan suatu kejadian yang sama. Ya, ini memang menceritakan satu kejadian yang sama, yakni pengalaman Paulus di Damsyik. Ini dua-dua dikisahkan juga ya oleh kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar. Dengar ya. Kalau di Kisah 20 ayat 9, bagian ekor, tapi supaya dia yang berkata-kata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah 9 memang mendengar, Kisah 22 mereka tidak mendengar. Kisah 9 bilang, tetapi tidak melihat seorang pun, tidak melihat. Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat. Jadi mendengar, menurut Kisah 9 ayat 7 itu mendengar tapi tidak melihat. Menurut Kisah 22 ayat 9, melihat tapi tidak mendengar. Nah, apakah ini kontradiksi? Tidak, karena tidak mendengar itu tidak mendengar apa dulu. Tidak melihat itu tidak melihat apa dulu. Jadi mungkin peristiwanya begini. Teman-temannya Paulus, nomor 1 ya, melihat terang. Nomor 1 mereka lihat terang. Nomor 2-nya mereka tidak melihat Yesus. Nomor 1 lihat terang. Nomor 2 tidak lihat Yesus. Nomor 3 dengar suara. Nomor 4 tapi tidak menangkap suara apa itu. Ada suara saja tapi tidak jelas ngomong apa. Saya ulang, nomor 1 itu adalah mereka melihat terang. Nomor 2 mereka tidak melihat Yesus. Nomor 3 ada suara, mereka dengar. Nomor 4 mereka tidak menangkap suara itu. Nah, Kisah 9 ayat 7 tadi yang bilang mereka memang mendengar tapi tidak melihat, itu kelihatannya mengambil nomor 3 dan nomor 2, yaitu mereka mendengar suaranya tapi tidak melihat Yesusnya. Tapi di kejadian Kisah 22 ayat 9, mereka melihat tapi tidak mendengar, itu mengambil nomor 1 dan nomor 4. Mereka melihat terang tapi tidak mendengar, itu maksudnya tidak mendengar apa yang dibicarakan dalam suara itu. Jadi kita bisa melihat bahwa cerita lengkapnya diceritakan sebagian oleh kisah di dalam Kisah 9, lalu sebagian diceritakan dalam Kisah pasal yang ke-22. Jadi tidak harus menganggap itu salah. Itu sama seperti kasus menurut catatan Injil Sinoptik, Yudas mati gantung diri. Lalu menurut Lukas dia jatuh dan isi perutnya keluar. Apakah bertentangan? Ya tidak. Mula-mula Yudas gantung diri, habis itu jatuh, lalu isi perutnya keluar. Waktu Yudas gantung diri, itulah yang dicatat oleh Matius pada awalnya. Tapi begitu dia sudah jatuh, lalu isi perutnya keluar, itu yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Jadi yang satu mencatat bagian awal, yang satu mencatat bagian akhir. Nggak ada masalah di situ.